Mari kita masuk di dalam doa. Bapa, kami datang di hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau Allah yang besar. Terima kasih Tuhan. Bapa, yang Kau terus melawat kami pribadi lepas pribadi tempat ini Tuhan. Jamah setiap kami tempat ini ya Tuhan Yesus. Tuhan, hamba juga memohon Tuhan, kiranya Engkau sendiri Tuhan Yesus yang mengampuni hamba-Mu. Layakkan hamba-Mu ini ya Tuhan Yesus, untuk menyampaikan isi hati-Mu ya Bapa. Urapin hamba-Mu ini ya Tuhan Yesus, biar apa yang terucap semua datangnya dari Engkau ya Tuhan Yesus. Tuhan, hamba mau serahkan semuanya ini Tuhan di dalam tangan. Hanya kepada-Mu saja Tuhan Yesus, hamba berserah, berharap. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus, Kau telah melawat setiap kami di tempat ini. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara sekalian. Adalah suatu buat saya kebanggaan bisa diundang, bisa hadir di tempat ini. Terima kasih Pak Hendrik, terima kasih Bu Evi. Saya boleh berdiri di depan sini nggak? Boleh. Saya lebih nyaman kalau lebih dekat daripada di atas tuh rasanya kayak gimana gitu ya. Jadi saudara-saudara, saya lebih ke arah memberikan kesaksian ya. Saya bukan berkhotbah seperti mungkin dari pastor-pastor yang lainnya, tapi saya lebih banyak untuk memberikan kesaksian apa yang saya alamin selama G20. Pada saat sebelum G20, Ibu Evi pernah bicara sama saya, Pak, kami mau mendoakan untuk G20. Bisa nggak Pak? Saya bilang bisa. Langsung saya spontan saya jawab bisa. Waktu itu diatur, nggak tahu gimana caranya, saya bicara sama orang hotel, dan dilakukanlah setiap hari Jumat. Doa. Dan waktu itu saya juga bilang sama tim, saya bilang, tolong doakan restoran ikan saya yang lagi direnovasi. Oh boleh dibilang bangun dari awal sih ya, bukan renovasi lagi, karena itu scratch abis, dibongkar benar total abis, dan kita bangun dari baru. Memang selama pembangunan itu banyak masalah demi masalah yang nggak ada ujungnya. Sampai akhirnya saya dapat instruksi dan saya dapat putusan bahwa ini harus selesai sebelum G20. Saya tanggal 17 Oktober itu, saya yang seharusnya berangkat malam, saya berangkat pagi. Saya berangkat pagi ke Bali. Dan waktu itu masih nggak karuan di proyek itu. 17 Oktober, 11 November, sudah harus buka, nggak sampai sebulan saudara-saudara. Terus dalam doa, mungkin tanggal 28 November saya agak lupa. Lagi berdoa, selesai, saya maju ke depan. Sudah doa berkat, saya datang ke depan. Terus saya bilang, saya minta bantu didoain. Saya bilang gitu. Karena hanya doa dan mujizat yang bisa membuat ini selesai. Dan waktu di situ saya deklarasikan mujizat masih ada, saya bilang begitu. Di situ saya langsung seperti kayak Tuhan taruhkan sesuatu dalam diri saya. Saya berbalik, saya nangis dan langsung spontan Pak Hendy langsung doain saya di situ. Semua bangun dan doain saya di situ. Duh, saya sampai
Itu saya nangis, saya nggak berani noleh, saya di belakang, saya nangis, air mata saya keluar. Ya Tuhan, saya nangis. Tuhan taruhkan sesuatu dalam diri saya. Sudah itu, oke, selesai. Terus ada lagi doa berikutnya tanggal 4. Itu di ruang yang lebih besar lagi. Itu di ruang juga hari terakhir kita doa di ruang besar. Saya ikut doa juga di hari terakhir. Dan saudara-saudara, ingin saya sampaikan di sini ya, bahwa proyek ini bukan dari hebatnya saya, hebatnya dari mandor, atau tidak ada. Itu semua kuasa Tuhan. Saya coba minta tolong diputarkan dulu video yang pertama. Saya akan tunjukkan satu persatu, bagaimana sih maksudnya Pak Andi itu gimana. Di sini saya akan tunjukkan. Rancangan jahat dan akan menjadi berkat bagi setiap utusan negara yang hadir. Terima kasih Bapak. Makasih Karena Pak Andi Sleman makasih kami percaya. Campur tangan Tuhan. Oh Bapak, biarlah bisa selesai dengan hasil yang terbaik dari Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan, tangan-tangan mereka berikan kecekatan dalam nama Yesus. Waktu mereka Tuhan bekerja, mujizatnya lalu Tuhan terjadi. Makasih ya udara. Berikutnya. Nah, ini doa bukan asal doa ya saudara-saudara ya. Ini sampai dikelilingin, diputerin, kayak ngelilingin tembok Yeriko. Ya, didoain terus. Jadi setiap Selasa selesai doa, ibu-ibu datang ke restoran mendoakan ini. Dan saya nunjukkan kenapa pertama kali video adalah yang doa dulu. Karena semuanya tanpa doa, tanpa ada iman, itu semuanya nggak akan terjadi. Dan kalau saudara-saudara lihat ini, bahwa ibu-ibu ini bukan cuma ngasal ya, ini bukan rekreasi ya, jalan di situ, enggak ya. Doa ini, doa, benar-benar doa. Ya. Oke, stop. Saudara-saudara, ini masih panjang 2 menit, saya nggak akan lanjutkan karena itu cuma mau menunjukkan bahwa ibu-ibu berdoa di dekat sana, ibu-ibu berdoa gitu sana, mereka juga dikelilingin itu proyek itu sambil didoain. Ya, itu bukan enak ya. Pendoa itu punya beban juga. Mereka itu nggak digaji, mereka nggak dapat apa-apa. Tapi mereka mesti mengeluarkan waktu, mengeluarkan hati untuk berdoa. Dan itu luar biasa menurut saya, yang harus di-appreciate. Ya. Oke. Doa, iman, dan mujizat. Tanpa ada doa, nggak ada iman, nggak ada mujizat. Di situ ada iman, pasti ada mujizat. Amin. Oke, next. Dan ini adalah ayat yang mendukung dari kesaksian saya, bahwa Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Saudara-saudara, proyek itu menurut manusia nggak mungkin selesai. Semua orang nggak ada yang percaya, nggak mungkin selesai. Ada yang bilang Pak Andi agak sedikit gila ya, katanya gitu. Bagaimana kita bisa buka itu pada saat sebelum G20? Next. Sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Iman sebesar biji sesawi, itu yang Tuhan taruhkan dalam diri saya. Proyek ini almost impossible. Next, saya tunjukkan ya. Ini tanggal 17 Oktober, saudara-saudara. 17 Oktober. Kalau kita ngelihat itu,
belum apa-apa ini. Orang biasanya kurang sebulan itu sudah masuk ke finishing. Ngerti nggak? Maksudnya finishing itu ya tinggal perapihan, dibenerin, dirapiin. Itu kalau tinggal sebulan. Mungkin di sini ada yang Bapak mungkin kontraktor ya, Bapak tahu ya. Mungkin yang lainnya kontraktor atau pernah pekerjaan, Pak pasti udah tahu kalau sudah kurang sebulan, ini kurang 3 sampai sebulan saudara-saudara. Tapi belum apa-apa. Padahal itu seharusnya udah finishing, udah jadi. Next. Itu sebelumnya sebelah kanan tuh ada videonya. Sekarang jam 11 malam. Untuk area ini belum selesai. Tapi yang untuk ini mereka masih siap bekerja. Dan di area kitchen masih ada orang bekerja. Ini tanggal 17 ya. Kalau dilihat keadaan masih begini. Masih amburadul. Oh. Saudara, ini jam 11 malam. Ini sudah berhenti semua, nggak ada orang. Besok harus ditegur. Saudara-saudara, ini kerjanya sudah setiap hari. Saya selesai itu keluar dari situ sampai tukang-tukang itu selesai, saya berpulang. Sama-sama. Itu minimum jam 12. Paling sekali-sekali jam 10 kalau mereka kecapean. Kalau enggak jam 12 ke atas terus. Next. Tanggal 20 Oktober, 3 hari kemudian. Masih begini saudara-saudara. Ya. Belum ada apa-apa ini. Next. 3 November. Saudara-saudara, 3 November itu baru atap belum sebentar. Saya nanti akan mau kesaksian sedikit tentang sebelah kanan yang atap yang siling rotan itu. Dan ini ya tanggal 3 November, lantai aja belum selesai semuanya yang di situ. Di atas itu kolom-kolom belum di cover semuanya sama kayu. Nah, ada satu mujizat terjadi di siling rotan ini. Jadi di siling rotan itu sudah tidak mungkin selesai saudara-saudara. Bikin kerangkanya aja itu ada 46 atau 46 lah kurang lebih kerangka yang harus dibikin. Dan masang rotannya lagi, kerangka udah selesai, masang kerangkanya aja udah butuh berapa lama? Seminggu paling enggak, saya hitung secara common sense, belum masang rotannya, almost impossible bisa selesai pada tanggal 11. Saya sudah cari vendor, saya minta hotel bantu saya ketemuin vendor untuk yang dekorasi kawinan tuh. Saya pikir ya mungkin laki-lakinya saya kasih kain lah, melengkung-melengkung gini, mungkin bagus lah ya. Biar itu belum selesai, yang penting kelihatan bagus. Sampai udah dapat saudara-saudara, sudah sampai dapat quotation-nya segala macam. Tapi nggak tahu malam itu jam 11, saya lupa tanggal berapa. Saya lagi curhat sama sama salah satu mandornya yang ngerjain kayu. Terus saya cerita, saya bilang bahwa ini bukan masalah Westin, ini juga menyangkut negara, saya bilang. Kalau nggak selesai gimana, saya bilang gitu kan. Saya ini sedih banget, saya bilang gitu. Saya nggak berharap apa-apa karena saya tahu nggak mungkin bisa selesai. Saya cuma curhat karena saya nggak ada orang lagi, saya bisa curhat kemana. Malam itu pas ada kita ngobrol-ngobrol nyantai, jam 11 malam lagi. Tahu nggak? Terus nggak tahu gimana, mungkin Tuhan gerakkan hati orang itu, saya nggak tahu gimana, dia bilang, Pak Andi, saya bantu. Tuh, saya kaget di situ. Mas Bapak bisa nyelesain? Bisa Pak, tapi dengan syarat, pokoknya kerangka itu harus selesai, setiap selesai satu, kirim, selesai kirim, jangan sampai dibuat semuanya baru dikirim. Dan paling lambat tanggal 5 November harus dikirim semuanya. Saya baru bisa selesaiin sampai tanggal 7, dia bilang gitu. Bener nih? Bener Pak, saya janji. Wah di situ itu saya berkobar-kobar lagi hati saya.
Tahu nggak? Wah, langsung saya pergi, saya ucap Tuhan Yesus terima kasih. Nggak ada pikiran, nggak ada yang saya pikirkan itu terjadi, nggak ada yang saya lihat apa, semuanya itu Tuhan kasihkan buat saya. Dan saya mulai ke orang yang ngelas. Saya lihat mereka kerja sampai jam 11, nggak ada minuman, saya bawain kopi, bawa 2 kopi saya bawa, pakai bagi saya ke sana, saya antar, ya kan. Terus mereka tahu nggak, saya beliin vitamin. Setiap hari saya kasih vitamin terus. Ada berapa 60-70 orang saya beliin vitamin, saya kasih vitamin terus. Biar mereka nggak ada yang mikirin. Tuhan ngasih hikmat, ya saya kasih. Terus dari situ terpasanglah sebagian tanggal 3 ini, akhirnya udah dipasang, tapi sebelah sana masih belum terpasang, saudara-saudara. Next, tanggal berapa? Tanggal 5, saudara-saudara. Kalau kita ngelihat tanggal 11 harus buka, tanggal 5 kayak gini. Apa orang-orang nggak bilang, saya ini gila? Iya kan? Coba tanggal 5 itu masih gini, ini dek belum dipasang ini. Ini kayu-kayu belum dipasang, belum apa-apa masian. Ya, itu ceiling aja masih belum selesai. Itu di sebelah kiri itu ruang tempat VIP itu belum selesai, masih, aduh. Kalau lihat ini sedih. Ya. Next. Tanggal 10 November. Nah, ini 10 November, besok tanggal 11. Ini ada kejadian lagi, saudara-saudara. Kalau saudara-saudara lihat tuh di pinggir itu ada rotan mengelilingin. Ini yang di ruang VIP ada 2, di ruang VIP sama satu lagi di bar. Ini juga tidak mungkin bisa terpasang. Tidak mungkin. Karena apa? Barang itu baru bisa sampai ke Bali itu tanggal 11. Lah, tanggal 11 mau buka, tanggal 11 barang baru datang. Gimana, nggak masuk akal dong. Benar nggak? Saya waktu sebelumnya itu di sebelah situ, itu yang rotan tuh saya sudah pakai akal, kasihlah itu HPL dulu dah. Untuk supaya kelihatan bagus lah, mensiasatin dulu. Yang penting bisa buka. Tapi nggak tahu, begitu baru masang satu, saya bilang suruh stop dulu, stop. Saya bilang, ada sesuatu, Tuhan bicara sama saya. Terus saya bilang sama tim, bicara sama mandor, bilang sama suppliernya, kalau tanggal 11 percuma datang, saya bilang. Karena tanggal 11 masuk ke area Nusa Dua udah sangat ketat. Kemungkinan besar barang datang nggak bisa masuk. Buat apa? Saya bilang gitu. Mereka telepon. Staf saya telepon lagi, Pak tolong Pak, kalau bisa hari Senin malam selesai kita ambil, kita bilang gitu. Senin malam itu tanggal berapa Pak? Saya lupa deh, tanggal 7 apa tanggal 8. Dia bilang, oke, kita usahain Senin selesai. Benar, tapi Bapak nggak usah ngirim, kita minta vendor yang ngirim, kalau dia ngirim agak lama. Begitu selesai, malam, hari Selasa pagi diambil, langsung dikirim. Tahu nggak nyampe di Westin tanggal berapa? Tanggal 9 jam 12 malam, sampai. Tanggal 10 langsung dipasang. Puji Tuhan. Itu tidak mungkin bisa terlaksana. Kalau enggak Tuhan yang nuntun, Tuhan ngasihin hikmat, nggak akan bisa terpasang. Ya, ini mujizat buat saya, itu ada suatu mujizat. Toilet itu tanggal 9 juga nggak selesai. Dia bilang, Pak gimana marmernya nggak ada, belum ada marmernya, mau masang top table-nya yang untuk wastafel gimana. Terus saya panggil ownernya, dia bilang, Pak gimana ini nggak bisa selesai, nggak mungkin tanggal 11 dibuka terus habis gitu toiletnya nggak bisa dipakai, nggak bisa, harus ditutup. Pak, saya ada marmer, dia bilang gitu. Saya ada marmer, tapi nggak sama persis, tapi modelnya hampir sama. Saya bilang, ya udah itu dipakai.
Jadi sore itu dia langsung telepon, langsung minta disiapkan. Tanggal 10 pagi mereka ke sana langsung dipotong semuanya, dibikin, langsung malamnya dipasang. Tanggal 11 selesai. Ini bukan karena saya, bukan. Tuhan cuma kasih hikmat, Tuhan kasih iman buat saya. Tapi ada satu yang penting yang akan saya sharing sama saudara-saudara. Pada saat tanggal 10, saya dipanggil sama GM, terus kita meeting, dia bilang, nggak bisa buka. Dia nggak setuju dibuka. Itu saya tuh, aduh hati saya tuh hancur sekali. Pak, saya ngerjain ini hampir minggu-minggu terakhir itu, saya tuh hampir setiap hari itu jam 3 pagi, saya baru balik ke kamar. Jam 4 pagi saya baru tidur. Hampir setiap hari. Bagaimana dengan mereka-mereka yang sudah meluangkan waktunya, meluangkan tenaganya sampai segitunya. Last minute Tuhan dia bilang nggak bisa dibuka. Hoardingnya nggak bisa. Sebenarnya tanggal 10 itu dibuka karena tanggal 11 sudah mulai. Saya bilang kalau begitu caranya ya kursi semua buat, nggak usah ditaruh sini dong, menghalangi ngapain? Saya bilang begitu. Saya sudah agak kesel. Saya sudah ibarat itu sudah. Mungkin saya berangkat aja lah ke Banyuwangi, di situ juga ada teman saya SMP, teman baik saya, orang tuanya meninggal, udahlah saya nggak ngurus deh, udahlah memang kalau nggak bisa dibuka udah mau ngapain saya terusin, gitu loh. Tapi Tuhan tuh berbicara, kamu nggak percaya saya. Saya bilang, ya udah Tuhan, saya jalani apa yang harus saya jalani, saya tetap jalani, saya nggak peduli GM tuh mau ngapain, nggak buka, saya tetap jalani, saya selesain. Sampai, saya bilang sampai titik darah penghabisan, waktu terakhir kapan saya kerjain terus. Saudara, sampai tanggal 9 tuh, Bu Evi itu sampai ngomong sama saya, Pak, yakin ya Pak? Pak Hendy bilang, kita doain, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, doa lagi, kita doain lagi. Tahu nggak? Nah, ingat saudara-saudara, tanggal 10 itu, iman saya sudah hampir dicuri sama iblis. Pada saat saya lepaskan itu, saya nggak berdiri di sini hari ini. Kemuliaan Tuhan tidak disebarkan. Nama Tuhan tidak ditinggikan. Kalau Tuhan sudah bekerja mujizat demi mujizat, kira-kira Tuhan berhenti nggak? Tapi saya waktu malam itu saya nggak tahu. Saya sempat baca firman, dia bilang, bunyinya tuh seperti kayak kita itu nggak boleh maksain Tuhan. Terus saya pikir, apakah saya ini maksain Tuhan ya untuk minta Tuhan suruh kerja ini biar cepat bisa selesai tepat waktu. Saya sempat tergoyah. Pada saat GM bilang nggak bisa buka, wah itu saya goyang banget. Saya hampir nangis. Saya sama kolik saya, Pak Yohanes namanya, saya bicara itu saya ambil nangis, saya bilang, I put my heart and soul in this project. Emotional attach-nya itu sangat kuat banget. Bayangin, kayak baby saya udahan saya kerjain proyek ini. Terus, ya udah saya tetap jalanin, belum bisa. Mereka tuh yang bilang, kita see on the 11, whether we can open or not. Dia bilang, lihat aja tanggal 11, bisa tapi saya tahu mereka itu cuma ngulur-ngulur waktu aja, pada intinya dia nggak mau buka. Saya balik ke kamar, terus saya kerjain urusan yang harus saya kerjain. Jam 6 saya ditelepon sama GM. Tanya, kamu ada di mana? Saya di kamar, saya lagi ngerjain sesuatu, bisa nggak kita ketemu? Oke Pak, nanti sebentar lagi ya kalau saya sudah selesai. Terus dia bilang, intinya dia bilang, Andy, you can open the hoarding. Duh, kaget saya. Itu kalau Tuhan nggak menjamah, Tuhan yang bilang, nggak mungkin terjadi. Dan pada saat itu jika saya tidak melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan, itu nggak akan terjadi. Tuhan mau ngelihat sampai sejauh mana saya. Hampir iman saya dicuri sama iblis. Habis itu. Nah, saudara-saudara, kita lihat lagi next, supaya saya bisa lanjut. Next.
Nah, ini tanggal 11 November, the day. Ini sore saya ambil ini videonya. Akhirnya terbuka dan ini adalah hasil sementara untuk acara G20. Beri kemuliaan buat Tuhan. Saudara-saudara, nggak ada yang percaya tanggal 11 bisa sampai kayak begini, nggak ada yang percaya, saudara-saudara. Nggak ada satupun yang percaya. Saya itu diceritain sama Bu Saras, itu salah satu karyawan Westin, dia yang ikut doa. GM-nya tuh ngomong sama dia cerita sama saya. 10 harian kira-kira sebelumnya itu dia bilang, Saras, looks like Pak Andi speed. Terus Bu Saras bilang, Pak, don't give comment, don't do anything, just wait and see. Bu Saras bilang gitu sama GM-nya. Karena Bu Saras tahu pada saat ikut doa di situ, saya nangis, saya tahu Tuhan taruh iman di saya, dan gimana saya percaya sama Tuhan bahwa mujizat itu masih ada. Ya. Ini detik tanggal 11, akhirnya seharusnya 11 buka, kita 11 buka, tanggal 12 itu sudah benar-benar gak ada tukang lagi. Dan tanggal 13 owner saya datang. Jadi begitu owner saya datang, nomor 1 belum sampai di pintu masuk, masih naik tangga, gimana ikan restoran? Pertanyaannya itu. Oh iya Pak, siap Pak. Begitu dia datang, dia ngeliat, dia bilang, bagus. Puji Tuhan. Saya tahu ini nggak selesai 100%, nggak selesai 100%, ini masih kira-kira 90%, masih ada 10% karena barangnya belum ada, tapi kalau tamu siapapun datang ke sana ngelihat, mereka nggak akan tahu. Karena kayu-kayunya udah saya ganti dengan HPL, yang belum datang saya ganti dengan HPL, semuanya udah, pokoknya nggak ada yang tahu aja. Tapi cara Tuhan tuh unik sekali saudara-saudara. Cara Tuhan tuh unik sekali, kita nggak tahu. Saya ini bukan kontraktor, saudara. Saya ini hotelier. Oke, saya bukan kontraktor. Tapi pada saat tanggal 17 itu saya yang ambil alih. Gimana saya bisa bantu menyelesaikan? Saya cuma dapat hikmat dari Tuhan. Jadi saudara-saudara, kita banyak bicara tentang iman, bicara tentang mujizat. Cuma satu yang harus perhatikan, jika Anda punya iman, jangan sampai iman itu dicuri sama iblis. Banyak sekali karena kita punya iman, kita doa, kita punya iman, Tuhan taruh iman. Tapi karena nggak kunjung datang, akhirnya iman kita hilang. Pada saat Abraham dikasih tahu sama Tuhan, Sarah akan melahirkan. Tapi tunggu, hilang imannya. Akhirnya siapa yang dikasih? Pembantunya yang dikasih. Akhirnya sampai sekarang ini terjadi konflik terus. Ya, banyak sekali kita ngalamin sesuatu yang kita doakan, yang kita imanin, apapun itu yang Tuhan taruh, tapi kita nggak konsisten. Kita selalu diombang-ambingkan. Iblis tuh nggak suka kalau kita itu bisa meraih apa yang Tuhan janjikan. Di semua tentang kesaksian saya ini, sebenarnya kalau yang lainnya kita orang sakit sembuh karena iman didoain, karena dia bertemu Tuhan disembuhkan. Tapi satu yang ingin saya sampaikan yang dimana yang menjadi apa Tuhan taruh dalam diri saya, yaitu satu, jangan sampai dicuri iman kita. Saya bukan cuma mujizat itu aja loh,
Di antara itu banyak sekali tukang yang sudah tepar semua. Tapi Tuhan ngasih kesehatan buat saya. Staf saya 1 minggu saya suruh masuk terus, saya kasihin kamar, yuk masuk terus pokok. Teman saya bilang kok jadi saya yang kerja, anak buah saya enak-enakan saya bilang. Belum jam 6 pulang kayak kantoran kerja. Dan ini proyek harus selesai. Dan yang setiap hari di sana saya sampai jam 4 pagi. Saya bilang saya nggak didik bener nih anak-anak ini. Saya bilang enggak, kalian tepar Pak seminggu, nggak kuat. Tapi Tuhan ngasih saya kesehatan. Amin. Bukan itu juga saudara-saudara. Waktu saya buat presentasi, buat ini, saya waktu itu di tempat lain saya minta tolong. Saya nggak ada waktu itu sudah tanggal 12, tanggal 13 saya harus berikan kesaksian. Saya nggak tahu gimana, wah saya sibuk banget waktu itu. Terus nggak tahu tanggal 12 malam Tuhan taruh saya untuk kerjain. Jangan ngandalin orang, saya kerjain di ini. Sudah kerja hampir selesai, hilang semua filenya. Waduh, saya bilang, aduh gimana ya, saya bilang kok rasanya susah banget. Enggak, saya kerjain lagi. Begitu saya kerjain keduanya, semua jalan semua selesai. Ternyata Tuhan tuh punya maksud untuk saya kerjain PowerPoint ini. Apa maksudnya? Supaya Tuhan, supaya saya ini buka mata saya, supaya tahu, ini loh pada saat you datang tanggal 17, itu keadaan kayak gini. Supaya saya itu lebih menghargai lagi, lebih tahu lagi gimana mujizat Tuhan itu terjadi hari demi hari, hari demi hari. Itu masih banyak saya loncatin ya tanggal-tanggalnya karena enggak terlalu lama nanti kalau saya tunjukin satu-satu. Jadi di sini ini cuma nunjukin, kalau saya sudah selesai itu semua saya nggak buat ini, saya juga lupa tanggal 17 itu waktu itu gimana situasinya saya juga nggak tahu, lupa kan. Cuma tahu belum jadi, tapi gimana situasinya. Sama aja juga kalau saya nggak buat ini, saudara-saudara juga nggak tahu, apaan ini maksudnya tanggal 17 itu gimana sih, saya juga nggak tahu. Dengan ini orang bisa lihat bahwa, hey, gitu loh, hey, begini loh, hey, begini loh. Kayak gitu saudara-saudara. Bayangin tanggal berapa itu, 5 November, masih belum apa-apa. Tanggal 9 masih belum apa-apa. Masih banyak, masih kotor, masih banyak stagger, apa segala macam. Ya. Tapi Tuhan tuh bisa sulap. Gimana saya juga nggak ngerti. Kok bisa jadi gitu saya juga nggak ngerti. Ya. Jadi itulah yang ingin saya sampaikan bahwa mujizat Tuhan tuh masih ada. Amin. Percaya itu mujizat Tuhan masih ada. Kalau Tuhan bisa memberikan mujizat itu terjadi buat saya, Tuhan juga pasti bisa memberikan mujizat buat saudara-saudara.